mungkin ya nih perspektifku pribadi, ketika pemain bahkan Liga Pro Indonesia aja itu ketika cedera dia kayak masih bisa lari, masih bisa nendang ya sih nggak apa-apa gitu. Selamat datang di Match to Match. Nah, kali ini nih kita bahas di internal aja nih. Kebetulan kita kedatangan tamu dari internal GNFI, yaitu eksekutif, produser, dan juga dulunya hampir jadi pemain sepak bola profesional. Namanya Mas Febri. Gimana Mas? Kayak terlalu formal banget pengenalan. Besok Febri udah gitu nih. Ya nggak apa-apa kan ini. Sama kawan Jowo ya kan, sama-sama Jowo. Iya, Sama-sama jadi Jowo. kawan-kawan yang belum tahu juga. Ya udah salah satu tim di GNFI sebagai bukan sebagai tadi udah dikenalin lah ya kan sama Rizky. Juga ada sekaligus kalau kawan-kawan tahu nih kalau ngikutin Gutok ya kan salah satu program kita. Nah, ini yang inisiasi yang bisa dibilang Leadernya ya founder lah yang nemuin itu. Nah, ini Bapak Febri ini gitu kan. Jauh-jauh datang dari Jogja tuh kan. Pengen banget ikut gitu ngobrol. Match ya kan. Yoi. Gimana Ki? Olah Ki? Ya itu. Kita hajar habis-habisan. Kan ini kita juga baru tahu ya Mas Febri ini dulunya mantan pemain sepak bola, terus juga hampir jadi pemain timnas. Hampir. Nah, itu yang kita pengen tahu nih gimana sih awalnya ikut dan mau gitu main sepak bola gitu. Mungkin awalnya boleh jelasin Mas. Iya, Kan katanya, aku nggak ngerti data kalian dari mana. gitu ya. Ini Pokoknya ini kasih Bang tapi Syur harus- ditanya itu. tapi sebelum itu Iya. ready ya kita cecer habis-habisan ya. Iya. Aku tak minum dulu. Minum. Boleh biar kan jauh nih jauh ya kan. Baru nyampe. Iya baru jauh. Kan katanya ya. Hmm. Terus paling aku ngerti kalian ngajak aku ngobrol di sini karena nggak ada konten kan. Enggak ada narasumber. Karena bolanya Piala Dunia. Makanya lumayan nih goreng nih kita habis-habisan nih. Kok Iya. bisa gitu kan dari pemain bola dari SSB hampir ya level junior ya kan. Udah hampir jadi pemain timnas rafting sama Evan Dimas dan kawan-kawan lagi kan. Generasi Kok emas bisa? itu disebutnya ya kan. Dari pemain bola nyasar ke GNFI. Iya. Langsung Pak ceritain Pak boleh. Iya. Ya nanti kalau kelamaan nanti di-cut ya. Kalau Ya, bisa tuh iya, banyak. iya. Aku tuh main bola pertama tahun 2002. Pokoknya aku ingat setelah lagi momen Piala Dunia Jepang Korea itu. Terus aku terinfluence dari masku sebenarnya. Terus singkat cerita masuk SSB aku kelahiran 93 2002 berarti kan aku masih sekitar 9 tahun 10 tahun lah ya. Masuk di salah satu SSB di Jogja. Nah, dari umur 9 itu terus seneng tuh kan juga ada Subasa kartun waktu itu sore terus suka beberapa terus ada beberapa komik masku juga suka nonton baca-baca komik bola terus ternyata sampai 3 tahun awal tuh baru pertama kali ikut kompetisi U12 waktu itu. Teman-teman paling yang mungkin seangkatan pernah tahu ada Liga Campina, terus ada Liga Danon, terus baru nanti yang U15 ada Liga Bogasari, terus ada Piala Medco, terus sampai U17, 15, 19 gitu waktu itu. Nah, di umur 9 sampai 12 tuh ya SSB, tapi kan waktu itu SSB nggak sebanyak sekarang ya. Bahkan kalau sekarang kan kayak tiap tempat gitu, satu lapangan aja tuh udah ada beberapa SSB yang memakai lapangan itu. Terus sampai U12. Jadi kalau dibilang tadi tuh mungkin di seluruh kelompok usia, kalau tingkat nasional mungkin ya belum sampai ke timnas tapi itu udah pernah merasakan mulai dari U12, U15, U17, U19, sebelum U19 itu U17. Nah, waktu itu kayak ya udah sepak bola terus hidupnya gitu, kayak bola adalah teman katanya Subasa tuh. Nah, titiknya adalah umur 17 itu sikatnya kayak mulai di titik jenuh gitu. Karena dari umur 9 sampai 17 kan main bola terus sekolah juga waktu sekolah menengah itu juga ngambil ke sekolah olahraga juga. Terus setelah itu mungkin peaknya ya umur 17 itu kayak dibarengi dengan mulai kebosanan karena ya sepak bola terus dari kecil. Terus ada satu ya mungkin tarkam kalau dibilang ya. Tarkam terus ternyata cedera kaki lutut. Kalau sekarang ya ACL gitulah. Meniskus dan ACL-nya kena, ACL-nya putus. Meniskusnya robek, tapi setelah itu kan belum operasi. Tapi setelah itu udah kayak ya udah nggak bisa. Padahal waktu itu ada momen di mana tinggal nggak nyampe seminggu tuh udah ada kayak ditawari untuk latihan ke senior kayak mungkin magang-magang gitulah di klub salah satu klub gitu.
Tapi ya udah kelas 3 SMA tuh terakhir, terus setelah itu kena ACL, memutuskan terus kuliahnya kan ada teman-temanku seangkatan kan ada yang ke jurusan olahraga, ada mungkin ada apa ya? Karena prestasi olahraga kan, prestasi sepak bola terutama terus ada kayak jalur khusus, tetapi aku kayak wah ini kayaknya aku nggak bisa ngelanjutin terus aku emang dalam tanda kutip bohongin orang tua waktu itu. Bapakku pengennya aku sebagai pemain sepak bola gitu. Gitu. Tapi ibuku enggak. Terus aku ngobrol sama ibuku tuh terus gimana? Ya udah kalau dengan kondisi kayak gitu kalau emang nggak kuat ya udah nggak usah kuliah dipaksain di olahraga gitu. Ya udah terus akhirnya aku ke kuliah yang nggak jurusan olahraga dan ternyata setelah kena ACL itu dari aku tuh kenanya tuh pas setelah ujian nasional waktu itu kelas 3 SMA terus tarkam kan nunggu mau kuliah mana gitu. Terus kena ACL-nya ternyata terus setelah itu kayak buat main sakit, buat latihan sakit, buat yang kayak pertandingan yang membutuhkan kompetisi yang membutuhkan persiapan kayak mungkin TC gitulah ya. Terus ada persaingan dan lain sebagainya nggak kuat nih sakit terus terakhirnya mulai sedikit-sedikit mundur, nggak ikut kompetisi ke sana ke sini terus akhirnya ya sudah. Oh ini kayaknya ya udah aku kuliah aja. Terus sampai akhirnya ya udah sepak bola cuma menjadi nggak terlalu menjadi hal nggak selalu terlalu menjadi hal yang dimana sebelum umur 17 gitu. Terus akhirnya ternyata karirnya ya sudah tapi ya di usia 9 sampai 17 itu ada hal-hal banyak yang seperti ini dan akhirnya kan aku diundang ke sini kan diceritain. Nah, mungkin bisa soal di umur 9 sampai 17 itu mungkin ya. Mungkin awalnya itu. Jadi kayak ada satu momen kayak kena terus tapi akhirnya aku operasi aku baru tahun 2018 setelah kena 2011 aku baru operasi itu 2018 jadi 7 tahun ACL ku kena baru jadi pas 2018 itu pas dicek ya sudah ruptur total ACL putus total meniskusnya robek karena nggak tak apa-apain sembuh dikit main tarkam sembuh dikit main tarkam tapi yang sudah kayak levelnya pro gitu udah nggak bisa kayak tarkam mungkin tarkam futsal tarkam apa terakhir tuh Porprov kalau di Jogja tuh ada Porda gitu tahun 2015 tuh kayak kompetisi yang terakhir tak ikuti dengan pola sebelum turnamen tuh ada persiapan kayak TC terus kayak apa itu terakhir 2015 setelah itu kayak ya udah jadi hobi aja sampailah sekarang di sini. Jadi emang ini ya Jul ya menarik banget salah satu kendala dari pemain itulah cedera ya Mas Pep ya. Jadi banyak pemain berbakat ya kita tahu ya gitu. Mungkin di juniornya sampai usia 19 itu bagus gitu. Tiba-tiba dia cedera abis itu habis gitu. Nah ini mungkin tantangan yang terberat kali Mas Pep ya. Iya, aku tuh punya kawan yang sekarang dia sport science di Mönchengladbach. Oh iya tahu. Jadi temenan sama Kevin Dick sekarang. Tapi dia S2-nya ngambil di Jerman. Mas Dani namanya. Terus aku sama nanya-nanya tuh sebenarnya itu apa ya istilahnya kompensasi antara latihan kita yang salah dari usia dini itu tuh berpengaruh nggak sih ketika kita di usia 15 ke atas karena ratingku angkatanku yang seangkatanku di Jogja ketika ya sekarang masih ada yang pemain pro tapi kebanyakan kami ini kan dari usia 12 sampai 15 itu sangat superior gitu. Kalau di Jogja tuh dulu ada pembinaan atlet berbakat namanya PAB dari usia 12 sampai usia 15 itu kita digembleng gitu. Pelatihan lah apa tapi waktu itu emang kami superior gitu. Jadi ketika PAB itu gabungan dari teman-teman pemain-pemain berbakat dari beberapa klub dijadiin satu untuk ketika nanti membela DIY gitu untuk nasional gitu. Nah, ketika nggak lagi ada kompetisi DIY kan kami ini kembali ke klub masing-masing. Tapi ketika kami ini jadi satu ya superior di kalangan usia yang lain, di usia yang sama di kompetisi yang sama kita gabung jadi satu ya superior karena latihannya, programnya itu sangat menurut kami waktu itu sangat berat. Tapi ketika kompetisi jadi apa ya kalau bahasanya kayak lebih dari yang teman-teman seusia. Iya. Tapi ketika usia teman-teman ada yang masih di pemain profesional sampai sekarang, ada yang masih di Liga 1, ada di Liga 2 itu kayak cederanya tuh sama. Di usia 17, usia 18, 19 ke 20 tuh kayak ACL-nya kena, terus mungkin robek hamstringnya kena, ankle-nya kena. Dan aku nanya ke temanku itu apakah ada jurnal atau penelitian yang ngomongin soal itu kesalahan latihan waktu usia dini itu nantinya akan berimplikasi ke usia matang dan ternyata ada. Nah, menurutku pribadi mungkin waktu itu ya kayak aku di usia 12 sampai 15 itu kayak digembleng habis memang sangat bagus di situ waktu di usia itu tapi kayak
di usia matangnya tuh Malah habis. matangnya kecepetan gitu. Dipaksa ya. Mungkin salah satu bahasanya faktornya gitu. itu. Dipaksa terus. Dipaksa, diforsir terus. Banyak yang pas terus tak inget-inget terus kita kumpul gitu. Kita dulu pernah latihan di satu camp yang sama, tapi di usia 20-an cederanya kok ya sama. Sama-sama semua. ACL lah, hamstring lah, yang paling parah kan ACL. Ada temanku yang sekarang masih aktif tuh pro, sekarang Liga 2. Tuh dua-duanya tuh udah kena, tapi emang operasi semua, tapi memang ya masih bisa. Karena mungkin aku juga faktor fisiologi juga mempengaruh. Bagaimana tingkat fisiologi bawaannya, gennya, sampai pemulihan itu juga berpengaruh gitu. Kalau dari ini ngaruh nggak sih Mas kayak gaya hidup? Jangan diem aja, Mas. Gue lagi Gila nih butuh-butuh ini dia, butuh gue lagi pancingan. ngumpulin pertanyaan, biar gue nggak seriusin pertanyaan langsung gue Butuh pancingan. Pancingan gue. Nah, Itu ini sih. kalau CR7 ya kan, Cristiano Ronaldo atau dibandingkan dengan Neymar gitu. Itu kan gaya hidup berbeda ya, Jul ya. Kita tahu tuh Cristiano Ronaldo yang 41 tahun tapi masih kuat di Piala Dunia, tapi Neymar sudah cedera. Itu pengaruh nggak sih Mas gaya hidup saat mereka di SSB sampai juga mereka main profesional tuh ngaruh nggak sih? Mungkin ada gosip-gosip yang ini misalnya di belakang layar ya kan. Seneng ya? Iya kan? Misalnya masuk mereka nih. iya bisa jadi Gue kan. masuk nih. Iya ada Coba kan, omongin aja. kan umum ya kan. Iya. Umum ada anak-anak yang malah nggak latihan, Iya. malah ke klub malam, tuh mereka juga nggak Dari umur berapa disiplin, tadi? ya kan? 9 sampai Iya kan, 17 lah, Pak ya? 17 gitu. Selama Iya, itulah karir sepak bola ya. mentok-mentoknya, Ya, kalau dapat yang kontrak akhirnya mahal, ya kan iya. tapi mereka gitu mungkin ada tuh Kalau bisa lah di sini. kalau Skill-skill. Cristiano Ronaldo sama Neymar mungkin udah sering dibahas ya seluruh dunia. Tapi paling aku based on my own Experience lo aja lah. yo. Iya betul, experience aja. Gue masuk nih. Iya. Tapi hati-hati ini jawabnya. Nggak usah nyebut Kan nama. nggak apa, itu kan Ini dulu pengalaman Pak, hidup pengalaman aja, hidup. pengalaman Kan hidup. berbenah kan. Betul, Sekarang supaya udah beda anak-anak ya kan. Coba. juniornya Iya. lebih- Gimana waktu lebih dulu apakah ada belajar. pencurian umur gitu, mabok-mabokan, main LC nggak apa-apa gitu kan. Tambahin nama dia. Itu kan dulu gitu kan, keburu-keburukan dulu kan. Oh, Gimana? Boleh ceritain aja silakan. iya. Kalau dulu ya, aku kan mungkin salah satu pemain yang Soleh. beberapa turnamen tuh hampir ikut usia di atasku. Jadi masa mama itu contoh. turnamen U17. U13, Iya. Umurku masih 15. Aku udah masuk di tim situ. Jadi aku kadang kan paling junior gitu. Beberapa sih. Beberapa momen. Nah, soal senioritas nih kan sering dibahas kan. Jadi kayak pernah ada satu camp kita camp pelatih camp pelatihan sebelum turnamen itu ada gitu. Jadi kami ini yang muda-muda kan kayak besok main nih, kayak latihan, official training atau apa, main walaupun kita cuma line up aja belum bisa sampai starting 11, tapi ada beberapa temanku yang seangkatanku yang usia 2-3 tahun di bawah tuh udah bisa masuk ke tim senior yang di U17 waktu itu memang kayak kita jaga kondisi sih Mama. Jadi latihan sore selesai kita kembali ke hotel gitu. Terus kita kan kami ini yang muda-muda ini waktu itu kan yang junior kan ya udah ke kamar terus kayak mungkin lihat video-video di YouTube posisinya apa. Kalau aku kan dulu aku paling seneng Del Piero, Kakak sama Pirlo. Jadi aku karena posisinya sama kayak seperti itu toh. Aku nonton YouTube itu nanti besok kalau siapa tahu aku main, aku bisa latihan nih. Nah, senior tuh kadang enggak dulu tuh ada dua kata yang selalu masih menghantui kami ini. Wah, niat banget mau kemana. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi terus yang senior tuh udah mau kemana kayak main aja gitu. Wes ayo kemana gitu. Nah, ada beberapa yang hal-hal unik-unik pengalaman dulu. Jadi mungkin kalau kembali ke yang soal CR7 dan Neymar dan gaya hidup menurutku juga penting, ada pengaruhnya. Dan aku pernah dengar cerita, jadi ada salah satu pemain senior ya. Itu latihan tuh pagi. Latihan pagi, malam tuh main kemana-mana. Nah, beliau ini tidur dengan posisi udah pakai jersey latihan. Saking ini Jadi ya, pulangnya jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu. Pulangnya kemana itu? Ya, paling saking Dugem, semangatnya gitu ya bagaimana nggak Mas? ngerti ya, mungkin main LC, mabok gitu ya. ya, paling ke masjid juga Pak. Ngomongin aja. Bisa Nah, aja, gitu-gitu. gitu. Nah, Gitu, nggak apa-apa. Kan dulu, Oh, kita iya, dulu iya. aja. ada cerita kayak gitu. Jadi Iya, cerita tidur dulu gitu, lah. tidur jam 3 pagi baru pulang ke mes gitu. Tidur terus nanti latihan official training mungkin jam 6:30 atau jam 7 daripada ketiduran gitu dia tidur udah pakai jersey latihan gitu. Biar bangun Nah, langsung bangun langsung ke lapangan. latihan. Itu senior lo tuh ya? Dan itu kan hal-hal kayak gitu kan menurutku ya berpengaruh. Nah, ketika dewasa kayak ya juga
berkesimpulan juga mungkin juga berpengaruh hal-hal seperti itu yang membuat panjang tidaknya karir dan bagaimana performa itu berpengaruh dari hasil dari dia kedisiplinan juga ya. Kalau CR7 Neymar kan ya mungkin kita tahu dari media ya walaupun wallahu alam hasilnya seperti apa. Workout mereka kayak mungkin videonya Messi cuma duduk-duduk ternyata musuh MU finalnya ngegolin gitu. Sedangkan CR7 harus ini terus ya sama-sama tapi kan ya kembali menurutku berpengaruh sih, sangat berpengaruh. Pep, gue mau nanya nih Pak, boleh nggak? Nah, masih terkait yang tadi sih gitu kan. Turnamen U17 ya. Nah, itu hal yang biasa nggak sih? Dulu ya, ini kembali lagi dulu. Sogok menyogok gitu loh. Oh, lo jadi pemain inti, ya lo harus bayar gue. Terus ada Udah masuk kayak klub ya. ya ada treatment spesial lah buat anak-anak yang berduit gitu kan dari orang tuanya gitu. Ada nggak sih Pak sebetulnya hal-hal kayak gitu? Jujur. Kalau dulu kan Kembali lagi dulu ya Pak ya. Kita kan nggak tahu sekarang mungkin udah berbenah, udah oke lah, udah good lah. dulu kan mungkin dari segi jumlah SSB kalau akademi sekarang ya berarti sekitar berapa 20 tahun yang lalu paling ya. 2005 aku kan 2004 2005 kan kenceng-kencengnya turnamen mulai ada Liga Campina, tadi aku bilang tuh, terus Liga Danon. Boleh ya nyebut nama itu ya? Terus Piala Metro, Liga Bogasari gitu kan. Karena SSB cuma sedikit gitu, kompetisi internalnya atau kompetisi ketika seleksi itu beneran gitu. Beneran seleksi tempur habis-habisan dengan para yang mungkin lebih tua atau lebih muda di kelompok usia itu gitu. Tapi soal yang tadi itu mungkin ada, jadi teman-temanku yang sekarang itu, angkatanku ya, itu kan beberapa udah jadi pelatih SSB, pelatih gitu dan mereka juga sempat pas beberapa sharing ya ada mungkin ada beberapa walaupun nggak banyak dan nggak semua kayak jiwa kompetitifnya. Kalau kemarin kan sering rame tuh yang Haaland kemarin Norway kok bisa pemain master catur ya dari Norway, Olimpiade juga maraton atau apa itu juga Norway dan Haaland. Terus mereka kan beberapa ada berita soal di Norwegia itu ketika ada turnamen kelompok usia apapun olahraga nggak ada sistem peringkat, nggak ada sistem skor yang itu membuat bla bla bla. Nah mungkin dulu sama sistem perasaan kompetitifnya ketika kita bertarung sesama kelompok usia gitu. Tapi ada juga ya yang mungkin sama kayak ambisi orang tuanya, mohon maaf dalam tanda kutip itu melebihi ambisi si anak itu sendiri gitu. Tapi mungkin dengar mungkin teman-teman yang sekarang seangkatanku jadi pelatih SSB itu juga ada beberapa yang malah dalam tanda kutip lebih niat orang tuanya ketimbang anaknya malah kayak hal-hal kayak gitu. Maksudnya niat dari orang tuanya ngapain tuh orang tuanya tuh? Boleh dijelasin lagi gitu. Ada yang model tipikal kalau anakku harus inti, harus main terus gitu. Dia ngomongnya ke pelatih gitu atau ke tim. Ya bisa ke pelatih atau ke manajemen klubnya gitu ya. Ya nggak tahu dengan cara come on lah. Atau mungkin di latihan privat di rumah gitu terus ketika dikembalikan ke klub untuk turnamen, Pak anakku harus bermain inti terus. Apa buka. Ada yang mungkin menyayangkan, ada yang aku semalam menonton di thread gitu, ada orang tua bilang aku tuh mau masukin anakku ke SSB itu hanya untuk aktivitas fisiknya, nggak sampai ke nggak sampai ke kompetitif dan lain sebagainya. Tapi ya menyayangkan juga ketika anakku, kalau nggak salah ketika anakku di SSB A gitu nggak pernah dimainin sama sekali, sedangkan aku itu kan subjektivitas kayak gitu kan juga masih jadi apakah itu yang tadi dibilang kayak mungkin ngasih sesuatu biar anaknya main terus atau sebaliknya kan ya nggak tahu. Aku bukan, kalau aku pelatih SSB mungkin aku bisa benar sih, Pak, menjawab realitanya di lapangan. Julian. Gue buat lagi ya Pak ya, tapi sogok menyogok itu ada nggak experience ya kalau sogok menyogok aku nggak pernah lihat secara gamblang. Cuman ketika kelompok usia yang aku tadi bilang yang bahkan tarafnya nasional nih ada beberapa gosip-gosip mungkin tapi jadi rahasia umum kayak pencurian umur, terus akte kelahiran palsu, sama mungkin data fisiologi pemain itu. Fakta nggak apa? Fakta bukan? Apa gosip? Ya gosip kan bisa main aman ini. Bisa jadi main aman. Jujur ya, Pak. Bener ada ya. Tapi dulu ini subjektif lagi ya. Aku kan membela tim daerah istimewa Yogyakarta ya untuk turnamen tingkat nasional gitu, liga turnamen macam kayak Liga Danon, Piala Metro, Suratin dan lain sebagainya. Terus aku tuh melihat kayak kok Jogja ini anaknya kecil-kecil sendiri ya, sedangkan kayak secara fisiologi ya wilayah lain lebih kayak wilayah lain tuh gede-gede gini ya, gede-gede gini, terus kayak waktu ketika main juga kayak semua lagi body contact gitu. Ini beneran nggak sih U15? Ada beberapa yang ketika kami
makanya kalah kan. Tapi pernah tahun 90-91 kalau nggak salah itu suratin PSM kalau nggak salah itu Mas Dedi Setiawan tuh satu-satunya yang pernah menjuarai, koreksi kalau saya, PSM tuh pernah juara suratin di 90-91, jadi prestasi terakhir. Nah jadi kayak sebelum-sebelumnya kayak kalau pengalaman pribadiku tadi gitu kayak ini beneran 15 tahun nggak sih ketika bermain gitu loh, tingkat nasional gitu, kayak body contact, terus dari mungkin jakun juga kayak usia 12 tuh turnamen U12 kayak jakunnya udah gede banget, ini beneran 12 tahun apa enggak gitu-gitu. Tapi bener atau enggak kayak akte punya banyak dengan satu pemain, terus pemalsuan fisiologi, data kedokteran, data gigi atau ibaratnya kayak pencurianmu bener atau enggaknya ya mungkin masih hanya selalu menjadi perdebatan kan. Tapi pengalaman pribadiku menjadi pemain, kan aku nggak ngurus administrasi nih. Nah itu Masa nggak tahu sih? pengalaman pribadinya kayak gitu kayak masih. Itu tahun berapa sih? Tahun-tahun berapa Ya itu? 2005 sampai 2007 lah. Iya, berarti gue bold lagi ya. Jadi tentang praktek pencurian umur sama apa tadi yang akte itu, Akte terus Mas Cute punya banyak akte kelahiran. Katanya ya yang nggak ngerti ya. Bukan katanya, bener nggak itu Pak? Ya kan aku nggak tahu ketika kan jadi sistemnya dulu kan kita kayak setiap pemain gitu semua dipanggil kontingen daerah istimewa Jakarta, pemain dipanggil satu-satu di depan kita tuh kayak di 1 sampai 3 orang gitu, ada yang dokter, ada yang administrasi, ada yang official panitia gitu, kita ditanyain namamu siapa, terus kan dia bawa fotokopi akte kita, terus kayak beneran nggak ini namamu siapa, Febri, kelahiran berapa gini-gini, terus kita pindah ke meja sebelahnya kayak dokter suruh mangap, dicek giginya gitu. Terus kadang ada beberapa waktu itu temanku kebetulan fisiknya tinggi gede gitu, stopper. Terus dia berhenti sampai ke screening dokter. Yang kami ini suruh kembali ke kamar, dia tuh 2 orang sih sama 1 striker waktu itu. Disendiriin sampai malam baru dikembaliin ke kamar. Katanya Karena dicek semuanya, dicek sampai di ronsen juga. takutnya ini curi umur. Ya sebenarnya secara administrasi kan udah ketat Udah ya. ketat. Ya gitu, Mas Julian. Jadi pengalaman seperti itu yang menarik sih ngeliat itu. Tapi ya kembali lagi ya, kalau kembali lihat kita kan sampai usia junior ya. Asia Gol kan bahas kan kemarin 15, 17, 20 kita selalu menang gitu. Tapi ketika 23 ke atas tuh selalu patah di situ. Iya, U21 udah ini udah gimana didugem di Senopati pemainnya. Dik gimana susah juga Pak. Pemain Brazil. Yang Senopati Kayak Indonesia, udah itu mah udah rahasia, udah bukan rahasia dapur lagi. Saya pernah lihat di Senopati itu ada pemain yang masuk di situ. Banyak Pak, main timnas, main liga masih prem gitu. Jangan sampai tiba-tiba Doni Tri tiba-tiba dugem ya kan. Mudah-mudahan jangan lah. Jangan Don. Doni Tri yang orang-orang Jakarta siapa sih pemain muda Jakarta, Raihan ya. Raihan. Dia kan labelnya udah pemain timnas, siapa tahu Kalau tiba-tiba nanti ada senior dugem lagi kan Iya. di Mabes Mangga Besar sana. apalah. Kalau nanti ada senior mau kemana Don? Ya mau berprestasi Mas. Kurang pembahasannya ya. Gue pengennya adanya dia nih. Gue pengen Biar lebih ngulik itu. kejadian apa sih sebetulnya. Karena kan itu ya udah lama. Sebetulnya kalau dibuka mah nggak apa-apa ya kan. Karena masa lalu gitu kan. Dan dia juga udah nggak di lingkungan sepak bola kan. Di GNFI kan sebagai apa tadi? Videografer, Iya. producer. Paling itu ya yang pengalamanku Iya, aja. ada kejadian antara apa gitu. antara kita sebagai atlet profesional yang pengen profesional dengan waktu di luar itu gitu loh. Kalau kemarin kita lihat ada Cole Palmer, ada siapa Dan Huijsen sampai mereka nggak kepanggil timnas di break seasonnya summer, ya mereka tetap workout kan untuk biar nanti nggak nol lagi gitu. Nah pemain di kita kan sama sebenarnya, tapi kan kadang ketarkam ke hal-hal seperti itu ya nggak apa-apa karena mungkin butuh secara fisik tetap terjaga gitu-gitu. Tapi ada juga pemain yang mereka sudah sadar jadi bahwa badanku ini aset dan aku udah dapat income dari pemain profesional yang tidak sedikit kan, katanya tadi sering ketemu kan di Senopati. Jadi kan gajinya berapa sih pemain Liga 1 ya? Saya Gol pernah ngeriset kan gaji Liga 1. Gede bro, kita nomor 1 di Asia Tenggara. Nah, itu karena ada nggak tiap hari ya kayak gini dugem mulu Senopati ada bro. beberapa pemain yang mungkin seangkatanku gitu. Itu yang kayak Ada berarti ya, ada ya. Yang sadar maksudnya. Sudah sadar. Oh, jadi dia menginvestasikan ini badanku investasi. Jadi kayak Sejak belia ya sudah sadar ya. Mulai dari makanan, terus nge-hire coach sendiri. Gym coach gitu sendiri, terus dia punya jadwal sendiri, pelatihan apa, terus ketika cedera pun, nah ini mungkin ya ini perspektifku pribadi, ketika pemain bahkan Liga Pro Indonesia aja, itu ketika cedera dia kayak
kayak masih bisa lari, masih bisa nendang ya sih nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin kesini kayak harusnya kan concern ya sekecil cedera apapun kayak kita nonton di TV kan kayak ini pemain biasa aja tapi tiba-tiba duduk di lapangan kayak nggak apa-apa terus tapi dan jalannya pun keluar kayak nggak cedera gitu. Padahal itu ada cedera. Nah screening kayak gitu kan juga berpengaruh ya. Oh itu kalau mungkin mengarahnya ngobat atau gimana sih enggak, maksudnya? yang kalau kita main ya kita main terus kayak Ada Pak, dulu praktek gitu ya? bahkan kayak zaman dulu lagi ya latihan gitu di usia 15 sampai 17 kalau nggak sampai muntah gitu nggak berhenti gitu fisik tuh latihan sampai kalau sampai nggak muntah tuh nggak berhenti dan aku juga nanya ke beberapa fisio dan dokter tim yang sekarang masih aktif juga ketika lagi cedera gitu tiba-tiba diangkat perutnya ke atas itu bener atau enggak gitu hal kayak gitu tapi balik kayak tadi tuh memang ada beberapa yang ya tidak menjaga fisiknya di precision itu tidak melakukan hal semestinya kayak tarkam terus karena ada juga teman yang dia tuh udah pemain pro gitu ketika break ya mungkin butuh pemasukan juga butuh tetap jaga kondisi juga ikut tarkam malah kena lututnya ketika kena lututnya dioperasi belum pulih tarkam lagi kena lagi akhirnya untuk kembali ke pro yang harusnya waktunya tenggatnya kan cedera lutut kan nggak sebentar kan karena mungkin belum sembuh kena lagi akhirnya malah jadi pensiun dini ada beberapa hal yang kayak gitu jadi ya banyak sih hal-hal sing sepengalamanku gitu teman-teman yang aktif gitu. Nah, Mas Pep kan ini sejak tahun 2002 ya. Berarti ada nggak sih teman seangkatan Mas Pep nih yang sekarang tuh gimana nih karirnya bisa jadi sekarang udah nggak jadi pemain bola nih gitu kan karena mungkin tadi kan kita jelasin mereka gaya hidupnya nggak bagus dan sebagainya gitu. Ada ini nggak cerita yang menarik? Tambahan Ada juga ya, tuh. kan berapa berarti 24 tahun kan? Ada yang sekarang masih main di Bola level juga. pro ada yang memang sama sekali nggak lanjut di karir sepak bolanya ada macam-macam tapi Jadi pemain timnas? pemain timnas Dulu pemain timnas sih. ada Siapa tuh? Oh gitu. Seangkatanmu tuh, yang seangkatanmu. di bawahku tapi terakhir ya udah mungkin nggak di zaman Luis Milla masih main. Siapa tuh? Bagas Oh Bagas. Ah. Oh Bagus Dia- Bagas. Bagas Hadi Bagus Hadi. dia di udah bawahku banget 2 tahun Oh, gitu. terus ada pemain aku tuh ini menurutku pemain underrated yang sangat di bawahku setahun sih tapi namanya Antoni Putronugroho di seluruh kelompok usia tuh dia timnas udah pernah umur U12 sampai U23 cuman mungkin belum senior aja dan nggak tahu ya mungkin bisa dicek data dia ini pemain dengan perpindahan klub paling banyak di Indonesia kayaknya ya si Antoni ini dia Antoni dulu itu. SAD Indonesia jilid kedua setelah Syamsir Alam angkatanku terus dia yang kedua terus dia sempat ke Arema banyak banget dan sekarang terakhir kemarin musim lalu dia di Medan sebelumnya di Aceh terus di Medan itu kalau kalau angkatanku tuh 93 ini atasnya tuh ya Syamsir Alam CS tapi 93 ke bawah ini ya Hansamu, Evan dan lain sebagainya itu di bawahku 1-2 tahun kalau yang enggak itu kayak lebih banyak kalau kan kemarin aku nonton yang episodenya Mas Guntur ya ada hukum 2% kan nah itu emang bener jadi memang dari kami ini yang dulunya mungkin ada 1.000 orang gitu. Paling cuma berapa persen yang tadi aku sebutin bisa sampai pro. Sisanya bisa sampai sekarang jadi pelatih SSB. Terus ya ada yang pengusaha, ada yang berbagai macam lini pekerjaan yang bahkan tidak ada sangkut pautnya dengan sepak bola. Tapi yang aku harus bawahi secara pengalaman pribadi waktu itu dan sekarang. Jadi ketika kami sangat tiap hari itu sepak bola terus. Itu nggak hampir kebanyakan dari kami itu nggak berpikir besok kalau selesai sepak bola itu mau ngapain. Jadi apa? Jadi dari usia remaja sampai bahkan mungkin udah level senior klub ya. Ada beberapa klub kayak PSS Sleman, PSIM, terus mungkin ada di ya yang tadi aku sebutin tuh ada di Arema, Persebaya dan dulu ada di Sriwijaya dan lain sebagainya. Itu tuh kayak sempat nggak berpikir gitu. Ya udah sepak bola ini jalan hidupku. Tapi ada beberapa yang mungkin karena sepak bola juga akhirnya dapat pekerjaan gitu. Mungkin yang jadi polisi, beberapa angkatan juga ada, terus ada yang ditarik ke beberapa corporate gitu. Ada beberapa jalur-jalur perusahaan yang merekrut dari sepak bola gitu. Di Jogja ada yang di levelan nasional ada. Tapi ada juga yang karena tidak berpikir dulu seperti apa akhirnya mungkin ya kalau kita ngomongin soal term POV karir ya. Ya mungkin sekarang ada yang jadi tapi nggak jauh-jauh dari sepak bola gitu kayak pelatih
private school, football school itu loh. Gitu-gitu. Tapi ada juga ya yang pekerjaan-pekerjaan lain di luar sepak bola ya cukup banyak juga. Unik-unik sebenarnya. Tapi ya ketika kemarin Mas Guntur ngomong hukum 2% dan aku pernah lihat dokumenternya Opta ketika sama Brighton dan Brentford ya itu sama. Jadi bahkan Mas Guntur kan kemarin ngomong bukan soal berapa persen tapi berapa banyak orang yang, bahkan Kang Jen juga bilang gitu. Berapa banyak lapangan sepak bola dan berapa banyak orang yang main bola. Di Inggris saja dari ratusan ribu jutaan anak yang main bola cuma 2% yang sampai ke elit. Nah, di kita pun seperti itu. Cuman setelah nggak jadi elit, kan banyak yang akhirnya terseleksi alam. Kalau postingan terakhir kemarin yang rame di sosmed kan ada anak yang dulunya sama Haaland main bareng waktu pertandingan junior, terus sekarang jadi nggak main. Kemarin juga sempat rame di TikTok yang sama Rizky Ridho, anak Surabaya itu yang sekarang jadi pekerjaannya nggak di. Jadi itu sih aku ngelihatnya sekarang teman-temanku. Tapi yang dulunya dalam tanda kutip korban kayak aku, yang mungkin ya bisa jadi ya, tapi bisa jadi benar bisa jadi salah. Cara pembinaan terlalu cepat matang di usia dini itu teman-temanku yang sekarang jadi pelatih itu mereka sudah karena dalam tanda kutip mereka juga mengalami dan sekarang mereka ngambil lisensi terus bikin program yang proper bagaimana anak di usia mungkin katakanlah 10 sampai 14 tuh seharusnya bermain sepak bola dengan benar itu tujuannya apa dan mereka dan itu dijadikan kurikulum dan ketika menjadi pelatih SSB mereka praktekkan yang dulu mungkin waktu kami menjadi tidak mendapatkan di situ. Jadi dulu kalau lari kalau nggak muntah belum selesai. Kalau lari kalau belum sampai badan geringgingan gitu kalau bahasa Jawa ya. Pusing dan dingin belum selesai gitu. Dan kalau nggak menang berarti jelek. Kalau nggak ngegolin berarti jelek. Kalau ngegolin dapat segini kalau nggak sistem-sistem kayak gitu kan dulu kami alami di waktu masih dini. Tapi sekarang dari kami-kami yang seangkatan ini yang menjadi pelatih sepak bola hampir semuanya bahkan kayaknya semuanya sih. Mereka sudah sadar bagaimana ketika menjadi pelatih harus membuat kurikulum atau sistem belajar pengajaran praktek sepak bola yang benar di usia dini seperti apa. Jos. Oke. Ada lagi Yul? Mau dibahas? Cukup ya? Udah banyak ya? Panjangan waktu penjelasannya. Gue pengen Ayo, mancing-mancing. aku sengaja panjang. Iya, biar negatif aja. Biar dikorek-korek lagi ya kan? Gue pengen korek-korek gitu. Masalah Gitu. doping banyak lah. Kayak cukup lah udah. Cukup ya? Thank you lah. Thank you Bang Febri. Oke. Udah mampir nih, karena kita nggak ada. Iya. Iya. Apa ini? Habis ini kita ngapain? Karena menarik Pak, ngebahas dia gitu kan. Ya di salah satu tim kebetulan lagi main sini. Udahlah bahas toh dia kan ya Pernah pengalaman. Hampir lah almost lah main timnas lah. Udahlah. Ya. Tutup Pak. Ya, terima kasih teman-teman udah nonton nih. Thank you juga nih Thank you Mas Febri.